Nah, dan pasti juga banyak ancaman-ancaman. Pasti. Ancaman dari mana saya nggak tahu, mungkin dari tekanan atau apa. Nah, maksud saya tanyakan di sini, kalau saudara-saudaraku semuanya umpamanya ada tekanan dari apapun, itu udah biasa. Bang Rogi, saya mau bicara tentang kritik terhadap apa ya, bisa dikatakan putusan negara atau apa. Bagaimana cara mengatasi ancaman-ancaman ataupun apa itu? Biar mana Bang? Ya, apa yang disebut ancaman itu? Saya terancam justru kalau nggak bisa naik gunung. Yang bisa mengancam saya adalah salju, suhu yang turun, jurang 3 kilo, itu ngancam saya. Justru dalam ancaman itu saya menjadi teliti, saya menjadi pekah. Jadi hidup itu adalah tibakan dirimu di batas ancaman. Hidup yang tidak pernah terancam itu bukan hidup yang layak dijalani. Soal ancaman politik, WA saya ini setiap hari disadap, maki-maki, ajak berkelahi, ajak mau dibunuh segala macam. Ya udahlah, kalau memang berani datang aja kan, nggak ada soal kan. Jadi ngancam itu artinya begitu banyak orang yang takut menghadapi kejujuran dan kebenaran, karena itu dia ngancam. Ya, jadi jangan, kita ini sebagai pendekar kan, pendekar ya. Ya pendekar itu jangan sampai takut diancam. Tadi sudah diterangkan ini. Makanya saya diancam itu jangan takut, karena banyaknya orang yang diancam itu berarti kebenaran. Nah, sekarang daripada saya kan, ini kan semua dah senior saya Bang. Oke, ya kita ngobrol. Ya ngobrol, ini senior saya Bang. Nah, apa aja soal. Nah, sekarang tolong Bang jelaskan lagi tentang tadi kan, tentang ada kenegaraan tadi, berbangsa dan bernegara tadi. Ini tadi saya ini pada teman, dia akan bertanya langsung kepada Bang. Pada saat sekarang kita saya ini tadi keterangan dari Bang Rogi, saya rasa sudah cukup bagi kita semuanya untuk menerima keterangan tadi. Nah, sekarang saya silakan bertanya langsung kepada Bang Rogi tentang pembahasan. Silakan. Saya membuka satu dulu ya, sama Mas Agus Susilo. Silakan Mas. Ya. Terima kasih. Selamat siang Bang Rogi. Tadi sebetulnya kita menyebut soal perjanjian luhur. Kalau di bahasa Latin sebetulnya perjanjian luhur itu kan bersifat mengikat. Dan kita itu punya forum namanya parapatan luhur, itu sama dengan kongres, sama dengan musyawarah besar, MUBES. Nah, perjanjian luhur yang dihasilkan melalui proses yang sangat demokratis dan itu bersifat mengikat, yang semuanya disepakati konsensus itu oleh para peserta yang hadir di situ. Tapi kemudian perjanjian luhur itu diingkari di tengah jalan saat proses itu. Nah, saya sering menyebut pacta sunt servanda. Jadi perjanjian luhur yang mengikat itu kemudian diingkari di tengah jalan. Kemudian kami hasil yang dikasih mandat di dalam parapatan luhur itu kemudian dikudeta di tengah jalan, dan kami dianggap tidak sah oleh segelintir orang yang kemudian ada ancaman, ada intimidasi untuk dipaksa untuk mengingkari perjanjian luhur yang kita anggap sudah menjadi pacta sunt servanda. Mohon dijelaskan, karena beberapa waktu yang lalu Bung Rocky debat dengan si Sylvester soal pacta sunt servanda yang dia tidak tahu sama sekali soal pacta sunt servanda. Terima kasih, mohon penjelasannya. Oke, kata lain dari perjanjian luhur, perjanjian itu adalah sesuatu yang selalu sifatnya luhur, karena itu janji terhadap peradaban. Tetapi
komunitas yang membuat janji itu namanya Corpus Justitia. Corpus artinya tubuh, badan, Justitia artinya keadilan. Jadi community of justice bahasa Inggris begitu tuh. Kita menyebut diri komunitas keadilan karena kita tidak ingin orang yang tercecer karena ketidakadilan. Kita rangkul yang tidak adil, yang mengalami ketidakadilan. Masalahnya kalau di dalam korpus sendiri ada orang yang mau berbuat tidak adil, kan itu bertentangan dengan prinsip keadilannya kan. Jadi Corpus Justitia, komunitas keadilan ini justru dihidupkan oleh saling percaya di antara antara anggota. Anggota yang merusak, dia biasanya dengan sadar keluar dari organisasi, bukan merusak organisasi. Kan kalau ada satu anggota di sini merasa bahwa dia membahayakan organisasi, dia harus keluar. Bukan dia justru mengangkangi organisasi. Saya kasih contoh dalam ilmu kesehatan. Tubuh manusia itu ada banyak sel. Kalau ada satu sel yang rusak oleh Tuhan, diberi dia energi untuk bunuh diri. Sel itu oleh alam semesta dirancang supaya jangan mengganggu sel yang sehat lain. Sel yang mengalami masalah di dalam dirinya, dia akan bunuh diri.